Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hukum Ari Abraham Putra, NPM 2123042 dari Prodi PJKR kelas 4C. Di sini saya akan mewawancarai tentang olahraga atau atlet pemain bola voli, di mana nanti akan dijelaskan untuk mengenai tentang kegiatan bola voli atau atlet tersebut. Oke, yang pertama saya akan menanyakan tentang beberapa hal tentang seputar pemain voli ini. Yang pertama, perkenalkan dulu namanya siapa. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riswanto. Dulu memang pernah bermain bola voli sampai saat ini, dan saya memang suka main bola voli sejak kecil, terutama sejak SD, karena di sana di SD tersebut sering diadakan olahraga oleh guru olahraga kami yang bernama Pak Jamin. Pak Jamin sering mengajarkan olahraga, terutama bola voli untuk anak-anak, yang terutama anak-anak putra. Nah, di sana sering kali diajarkan masalah passing, masalah cara memukul bola dan sebagainya, mulai dari SD sampai setelah itu berkembang lanjut sampai sekarang. Oke. Terus, dan mengapa Anda bersemangat di bidang olahraga voli ini? Alhamdulillah, kebetulan untuk olahraga bola voli itu termasuk olahraga kesukaan saya dari kecil, karena di sana orang tua saya juga suka main voli, dan alhamdulillah di dekat rumah saya juga ada lapangan voli, walaupun lapangan voli itu milik desa, dan saya sering bermain bola voli sama teman-teman di desa, bahkan sering juga istilahnya beruji coba sama tangga-tangga sebelah atau anak dekat. Kalau bermain bola voli itu sudah sering mengikuti kejuaraan untuk mengikuti bola voli ini? Sampai saat ini kami hanya mengikuti turnamen-turnamen yang terutama biasanya dilaksanakan di kecamatan dalam acara, mungkin ada 17 Agustus itu rutin Agustusan di tingkat kecamatan. Kalau turnamen itu memang sering mengikuti, ada yang tingkatnya kabupaten dan sebagainya, tapi yang sering juga itu ikut turnamen yang dikelola oleh swasta. Gitu. Berarti sering berkompetisi di bidang tarkam kayak gitu ya? Iya, khususnya memang kompetisi ya istilahnya di bidang tarkam lah, kalau tidak resmi. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya, apa yang telah Anda pelajari tentang bola voli ini, dan bagaimana kerja tim dari pengalaman masa lalu dari tim Anda? Oke, terima kasih. Pengalaman saya dalam bermain voli, yang penting itu pertama adalah niat dan tekad sama teman-teman. Di situ disiapkan fisik juga penting di situ. Terus dalam bermain, kekompakan tim itu sangat penting dalam bermain bola voli, karena tidak boleh egois, karena di situ ada masing-masing peran. Ada yang peran sebagai toser, ada yang berperan sebagai libero, ada yang berperan sebagai istilahnya smash dan sebagainya. Itu masing-masing mempunyai peran, dan di situ harus kita laksanakan sebaik-baik mungkin. Dan alasannya untuk memilih di bidang bola voli ini memang dulunya basic
tentang bola voli atau gimana? Dulunya untuk mengerti bola voli itu malah di bidang ini cah. Ceritakan. Untuk masalah basic terutama di bidang olahraga yang saya gemari itu sebenarnya memang dari dulu itu nggak ada basic kalau menurut saya, tapi secara kebetulan memang di rumah saya itu dekat dengan lapangan bola voli dan orang tua saya juga suka bola voli. Jadi di situ saya sering melihat teman-teman anak-anak pemain voli, akhirnya saya juga ikut-ikutan dan di situ menjadi kesenangan yang tiap hari, hampir tiap sore itu kami suka melakukan dan bermain bola voli sama teman-teman. Begitu. Dan cara untuk melatih biar calon yang lebih muda itu gimana cara mengajarnya untuk bisa menjadi seorang voli gitu? Menurut pengalaman yang saya lakukan, dari kecil memang anak-anak itu harus dikasih dididik secara benar, mulai dari latihan fisik, ya mungkin dari lari dan sebagainya, dan juga mental itu juga perlu sekali karena di situ dalam permainan voli mental sangat diperlukan. Terus latihan-latihan dasar memang dari passing dan sebagainya itu memang harus benar-benar dilatih secara rutin, sehingga kita bisa selain bermain voli itu bisa mumpuni dan menguasai cara bermain voli. Dan selanjutnya, mengapa alasannya di bidang olahraga ini semangat lah untuk menjadi seorang pemain bola voli? Untuk membangun semangat itu. Ya. Untuk membangun semangat dalam olahraga ini, ya pertama memang suka dulu. Karena apa? Karena kita tidak bisa bermain bola voli ini dengan semangat kalau kita tidak suka, seneng dulu. Dan alhamdulillah memang dari kecil saya sudah mulai suka dengan olahraga ini. Kalau kita sudah suka, itu bagaimanapun istilahnya rintangan, suka dan duka itu kita nikmati. Gitu. Dan pengalaman apa dari kecil sampai sekarang kok seneng dia terhadap kegiatan bola voli ini? Contohnya itu gimana? Kok seneng banget di bidang bola voli? Pengalaman apa saja sih? Untuk pengalaman ya, pengalaman dari kecil itu kalau di SD dulu memang di situ setelah istilahnya setelah tes itu kan ada hari-hari spesial olahraga. Di situ ada kegiatan olahraga istilahnya porseni untuk anak-anak. Itu saya tetap ikut mengikuti kegiatan bola voli. Dan kadangkala itu juga ada lomba bola voli di tingkat SD sekecamatan. Kami dan teman-teman pasti istilahnya mengikuti dengan kegiatan itu. Naik ke SMP dalam kegiatan porseni juga
tetap yang saya ikuti kebanyakan yang olahraga bola voli ini. Bahkan kadang-kala memang ada lomba bola voli di tingkat SMP se-kabupaten. Nah, walaupun capek, tetap karena itu sudah kegemaran, tetap ya alhamdulillah tetap semangat sama teman-teman di tim di SMP tersebut. Itu untuk pengalaman yang dari kecil. Kalau yang sudah dewasa ini ya macam-macam. Kalau di sekolah SLTA dulu juga ikut porseni di tingkat SMA. Itu memang saya yang paling suka itu di bola voli. Itu yang saya lakukan selama ini. Ceritakan tentang hal yang paling menyenangkan yang pernah Anda alami selama bermain bola voli di mana? Yang bertanya apa? Yang pengalaman yang menyenangkan gitu. Kalau pengalaman yang menyenangkan itu sebenarnya ya banyak juga, tapi suka dan duka itu pasti ada. Yang menyenangkan pernah saya alami waktu itu memang ada kompetisi di tingkat kecamatan lah istilahnya. Dari situ memang tim kami itu sedang melakukan ya istilahnya sedang bertanding, dan alhamdulillah di sana mencapai juara 1, sehingga itu awal pertama, kalau tidak salah tahun berapa itu awal pertama kami ikut kompetisi dan juara. Jadi di situ memang kebahagiaan yang luar biasa dari kami dan tim, karena pertama kalinya mengikuti kompetisi dan langsung menjadi juara. Itu kami sangat bangga sekali dan kami sangat rayakan sama teman-teman itu. Dan untuk bola voli ini sejak kapan untuk bermain bola voli? Sejak kapan? Kalau bermain voli ya mungkin seperti dari tadi yang saya katakan, itu memang sukanya itu dari kecil ya, sejak SD itu sudah mulai bermain bola voli. Terus memang kami geluti dari SD ke SMP, SMA juga mengikuti bola voli. Nah, di situ kami terus rutin setiap sore di rumah latihan bola voli bersama teman-teman, dan juga sering mengikuti sparring dan mengikuti lomba-lomba, kompetisi-kompetisi baik tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Bola voli termasuk dalam hobi Anda? Ya memang hobi, dan itu memang kegiatan olahraga yang sering saya geluti dan saya senangi di samping olahraga lainnya. Memang pada dasarnya memang saya suka olahraga, tapi yang paling fokus dan paling saya tekuni itu di bidang bola voli, sehingga ya kami yaitu sangat konten sekali mengikuti latihan-latihan, belajar baik secara langsung dan melihat lomba-lomba voli di tingkat turnamen ataupun di tayangan di sosial media, itu saya sangat suka sekali. Berarti termasuk hobi dari kecil ya? Iya, ini hobi, sangat hobi sekali lah istilahnya. Terus berapa lama untuk bisa menguasai teknik bermain bola voli? Kalau teknik dasar itu sebenarnya ya tergantung sih, tergantung ya. Kalau teknik dasar itu ya mungkin sampai bisa itu ya ada sekitar, kalau benar-benar
profesional itu ya minimal 1 tahun, itu dari dasarnya saja kalau memang profesional. Tapi kalau hanya bisa dan mumpuni itu memang dalam hitungan bulanan itu sudah bisa. Mungkin cara passing, cara serve, dan cara membuat cara pukul bola dan sebagainya itu memang sebenarnya tidak sulit. Yang penting itu kegigihan dan keseriusan dalam ya menekuni kesukaan yang dilakukan. Dan seterusnya untuk bisa mengajarkan terhadap orang lain gimana? Untuk bisa untuk mengajar bagi seorang pelatih. Kalau kebetulan kami istilahnya kalau melatih tidak ya, tapi kalau memang ada anak-anak yang ingin belajar itu memang kadang bahkan sering juga untuk saya kasih pengetahuan, kasih latihan dasar bagaimana cara memukul bola, bagaimana caranya passing, bagaimana caranya menyemes atau bagaimana menjadi tosser, dan bagaimana posisi teman-teman, anak-anak, bagaimana cara berputarnya, itu memang kami berikan pengalaman itu, pengetahuan itu, sehingga biar mereka istilahnya tahu dasar-dasar bermain voli, sehingga biar nanti mereka kalau bisa tahu dasarnya itu tidak rentan dengan istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada yang kesleo dan sebagainya, kecelakaan kecil itu karena sering terjadi. Iya, banyak anak-anak yang itu kecelakaan kecil, misalnya ada kesleo, kaki terkilir dan sebagainya, itu biasa karena yang pertama memang harus pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan itu memang sangat penting untuk sebelum melakukan kegiatan apapun olahraga, bentuknya olahraga itu pemanasan paling penting, karena dasar-dasar itu sering memang saya fokuskan tenan untuk anak-anak itu harus sebelum bermain apapun mereka harus melakukan pemanasan. Setelah pemanasan nanti kalau itu tinggal latihan dasar, ada yang passing dan sebagainya. Itu yang kami ajarkan kepada anak-anak. Untuk perlombaan dahulunya pernah bermain di Tarkam, dan apa saja untuk disiapkan saat perlombaan? Untuk perlombaan untuk disiapkan itu bagaimana? Kalau bermain di Tarkam itu ya sering ya, bahkan sangat sering sekali, karena kebetulan tim saya itu ya memang ya sukanya memang bola voli. Di situ ada kompetisi hampir 80%, kalau ada 0% untuk ya setiap ada kompetisi itu kami mengikuti, dan di situ persiapan yang sering kami lakukan memang kekompakan tim itu paling penting. Ya, kekompakan tim paling penting, dan yang penting itu jaga pola makan, istirahat cukup, olahraga, persiapan itu ya sebenarnya itu aja sih. Yang penting istirahat cukup, jaga pola makan, mental disiapkan, ya itu aja, nggak usah banyak semua. Oke. Dan bagaimana Anda membuat rekan tim merasa positif dan termotivasi selama pertandingan? Kalau itu sih sebenarnya gimana ya,
yang penting tim itu disatukan dalam satu pikiran dulu. Kita bermain volley itu yang pertama harus kompak, tahu posisi masing-masing, tahu kerja masing-masing, dan tahu kerja tim. Jadi tidak ada yang egois, dan di situ ada yang tahu bagaimana ini cara mengambil bola, ditaruh ke siapa, nanti diberikan ke siapa, itu harus tahu dulu. Yang penting dalam tim itu kompak dan saling pengertian, di mana pengertian itu yang menjadikan kerja tim menjadi lebih baik. Dan di sana bagaimana ya istilahnya, sebuah tim itu bisa dikatakan baik itu apabila tim itu terlihat kompak, karena di situ memang untuk meminimalisir kesalahan. Kadang ada yang tidak kompak dan tidak tahu bola ini diumpan kepada siapa, harus dilakukan seperti apa, itu memang harus ada pengertian. Seperti misalnya mau melakukan bola ini, misalnya kode satu misalnya, ya bola ini nanti masuk ke toser lah, toser itu nanti mau diberikan kepada siapa. Jadi setiap tim itu ada yang bertugas sebagai, misalnya bola open play itu ada yang bertugas sebagai pemancing bloker lawan, agar mereka ada yang terlena untuk di blok, istilahnya melihat ada yang ruang kosong untuk diberikan kepada untuk di smash itu boleh diminum terlebih dahulu Mas. Oke, tenang. Kalau adik sudah semester berapa? Ini sekarang baru semester 4. Semester 4. Asli dari mana? Dari Rembang, desa saya Candi Mulyo itu Mas. Nah, kuliah di Semarang mengambil jurusan olahraga. Basicnya olahraga. Makanya saya ingin menjadi seorang guru olahraga, pelatih dan bagaimana. Dan untuk saat ini yang Anda gemari di dalam Proliga saat ini siapa ya? Ya banyak sih sebenarnya untuk pemain Proliga saat ini. Itu ada Farhan Halid, ada Fakhri, ada Nanda, ada Dimas Prasetya, ada benar banyak untuk tim-tim Proliga di Indonesia saat ini. Dan untuk Proliga di Indonesia itu sangat, ya sudah lumayan bagus lah, istilahnya sudah bisa mengalahkan berlomba di SEA Games juga mampu juara. Untuk pemain favorit yang saya sukai memang pemain asli dari Samator, yaitu Rifan Nurmufti. Itu memang saya sangat suka di situ untuk Rifan. Kalau toser memang saya suka Nisa. Dan seterusnya, bagaimana cara membangun bermain bola voli di desa Anda? Kalau membangun bola voli untuk generasi seterusnya ya istilahnya. Iya. Ya gimana ya? Ya kita coba saja. Istilahnya banyak anak-anak yang suka bermain voli. Di situ saya kasih tahu cara bermain voli itu harus seperti ini, harus telaten, harus
benar-benar ya menyenangi untuk pekerjaan bola voli itu. Karena gini, kadang banyak anak yang suka bermain voli, tapi di situ ya namanya anak-anak, kadang bola voli itu hanya sebatas digunakan untuk mainan, istilahnya karena untuk bermain saja, tapi tidak digeluti sebagai olahraga yang profesional. Jadi untuk yang menjadi olahraga profesional ya setidaknya profesional lah, itu harus benar-benar anak-anak yang benar-benar suka dan benar-benar hobi untuk bermain voli itu. Kalau di tingkat desa biasanya memang anak-anak yang benar-benar suka itu kami buat istilahnya semacam tim. Jadi ya kadangkala untuk ada kompetisi di kelompok umur itu ya kadang kami bisa daftarkan untuk mengikuti kompetisi. Berarti di desa Anda masih aktif ya, gitu kan? Aktif, masih aktif, bahkan sekarang itu di tingkat dewasa ya sering untuk mengikuti kompetisi di tingkat baik di kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Tapi fokusnya ya baru tingkat itu. Kadangkala kompetisi di tingkat lokal itu ada yang namanya tarkam, ada yang bebas bon, ada istilahnya yang mengambil pemain dari Proliga juga sering. Jadi di situ dibuat istilahnya ya kompetisi permainan lah, istilahnya hiburan. Dan untuk istilahnya biar olahraga voli itu benar-benar disenangi oleh masyarakat dan dan untuk menjadi pemain bola voli harus diperhatikan postur tubuh atau tidak, Mas? Masalah postur tubuh sebenarnya relatif ya, dan ada yang posturnya yang penting itu ideal, ada yang posturnya tinggi tapi nyatanya jambengnya nggak bisa tinggi, ada yang posturnya kecil tapi jambengnya tinggi. Tapi memang kalau postur tinggi sebenarnya itu sangat menonjol ya, minimal ya ketinggian 180 lah, itu bisa dikatakan masuk dalam olahraga bola voli. Dan untuk masalah jambeng tinggi dan tidaknya nanti kan bisa dilatih. Terus masalah yang penting ya ideal lah, istilahnya jangan sampai terlalu gemuk, jangan sampai terlalu kurus, yang penting ideal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau sebenarnya memang tinggi dia juga penting, itu 180-an itu. Dan katanya di desa Anda aktifnya selalu sehari-hari, aktivitasnya sehari-hari itu apa ya, terus berlatih lah. Dan kalau aktivitas itu memang untuk sebuah tim ya, memang berlatih itu sangat penting. Berlatih dan harus selalu berlatih, walaupun itu hanya sekedar pemanasan dan sebagainya, karena di situ membentuk kekompakan tim. Jadi kalau kita sering ketemu, sering berlatih, jadi tim itu kompak, jadi tahu apa yang dikehendaki, tahu yang dimaui oleh masing-masing teman. Jadi kalau misalnya kan ini mau sukanya bola seperti ini sukanya bola seperti ini, itu kalau kita tidak sering berlatih ya tetap kita nggak akan bisa bagus.
Dan untuk saat ini ada support dana desa dan pemerintah atau lainnya atau gimana? Untuk masalah support dana memang ada, tapi kebanyakan memang kami ya istilahnya swadaya sendiri, yang namanya hobi ya. Jadi ya masalah dana tidak terlalu difokuskan. Yang penting kegemaran, istilahnya kesenangan kita itu bisa terlampiaskan, istilahnya bisa tersalurkan. Jadi ada, memang kami juga sering itu dapat dana support dari pemerintah desa juga ada sering, bahkan ada support misalnya untuk bola, net volley dan sebagainya itu juga dapat setiap tahunnya. Dan ada juga support dana memang dari swasta, istilahnya ada yang istilahnya perusahaan itu masih bantuan ke kita setiap mau turnamen misalnya seperti itu. Dan ada juga dari donatur kadang ya namanya orang suka ya, donatur itu yang penting senang. Jadi kadang berapapun biaya yang dibutuhkan itu mereka mau memberikan. Dan apa yang Anda yakini sebagai salah satu kelemahan dalam bola voli dan apa yang Anda lakukan untuk memperbaikinya? Kelemahan bola voli itu tetap dari kekompakan tim ya. Kadang gini, untuk domisili dari masing-masing personel itu kadang jaraknya tidak dekat jauh, kadang mereka pindah alamat dan sebagainya. Itu kita harus mencari penggantinya. Dan untuk melanjutkan keberlangsungan itu ya kita harus benar-benar punya banyak relasi untuk pemain tim pemain voli. Jadi kita bisa menambal atau menutup kekurangan asalnya dari teman yang pindah tempat itu tadi. Dan apa untuk membangun semangat dan memotivasi saat bermain bola voli ini? Untuk membangun semangat dan termotivasi itu ya penting itu adalah kita harus kompak. Setiap kesalahan itu kita jadikan pembelajaran. Jadi misalnya ada teman yang kita salah, itu kita jangan sampai untuk istilahnya mengajar lah istilahnya. Kita harus memotivasi dari kesalahan itu agar menjadi lebih baik. Itu saja sebenarnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selaku pemain voli ini, dan saya meminta maaf sebelumnya apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Ya. Oke, terima kasih atas wawancara tadi. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.